Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Lailiyah. Di sini saya akan menceritakan dan menjelaskan tentang cerita atau film Sang Pencerah. Film Sang Pencerah itu menceritakan tentang saat itu Islam masih terpengaruh oleh ajaran Syekh Siti Jenar yang menjadikan raja sebagai perwujudan Tuhan, dan masyarakat pun masih mempercayai bahwa raja adalah utusan Tuhan. Syariat Islam pun semakin bergeser ke arah tahayul dan mistik. Sementara itu, kemiskinan dan kebodohan semakin merajalela akibat tanam paksa pemerintahan Belanda. Sampai saat ini lahirlah seorang laki-laki atau putra keturunan Maulana Malik Ibrahim yang diberi nama Muhammad Darwis. Muhammad Darwis itu menceritakan tentang seorang anak muda yang pergi menuntut ilmu dan memperdalam ilmu agamanya di Mekah. Sepulang dari Mekah, itu ia berubah namanya menjadi Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan mulai mengajarkan pengetahuannya tentang keislaman yang ia dapatkan di Mekah kepada masyarakat di kampungnya, yang menurut ia sudah mulai melenceng dari kaidah Islam. Ia membuktikan bahwa arah kiblat yang selama ini jadikan arah sholat di masjid besar adalah salah, bukan menghadap ke Ka'bah, tapi malah menghadap ke Afrika. Para ulama yang sudah mengharapkan Ka'bah kiblat itu merasa keberatan dengan persyaratan Ahmad Dahlan dan malah menganggap dia kafir. Seluruh kampung pun menganggap Ahmad Dahlan itu kafir, tapi ia tetap teguh terhadap pendiriannya dengan arah kiblat yang menghadap ke Ka'bah, meskipun ia akan dimusuhi satu kampung. Ahmad Dahlan juga memberitahukan kepada masyarakat bahwa dalam berdoa janganlah menggunakan sesajen, karena menurut Islam itu adalah musyrik. Namun lagi-lagi ia tidak dipercayai oleh masyarakat dan bahkan dianggap mengajarkan aliran sesat. Masyarakat menjadi marah kepada Dahlan, lalu kemudian mereka membakar langgarnya, tempat Dahlan mengajar ngaji. Dahlan lalu kemudian pergi karena sudah tidak ada lagi yang mempercayainya. Tetapi orang tua dan para pengikutnya tetap setia dengan Dahlan dan meyakinkan Dahlan untuk tetap bertahan di tempatnya untuk menegakkan agama Islam yang benar. Ahmad Dahlan yang peduli akan pendidikan di lingkungan masyarakat, ia mendirikan sebuah sekolah yang mengajarkan bahwa banyak hal yang pada masyarakat kurang mampu. Ia juga mengajarkan di sebuah sekolah bangsawan Budi Utomo. Karena hal ini Dahlan dianggap semakin kafir oleh para ulama karena ia dituduh telah bersekutu dengan orang barat atau orang kafir. Meskipun banyak yang menuduhnya kafir, namun Dahlan tetap teguh pada pendiriannya tentang Islamnya. Ia kemudian mendirikan organisasi, yaitu Muhammadiyah, yang mengajarkan masyarakat Islam untuk berpikir maju dan terbuka sesuai dengan zaman. Yang sampai kini organisasi ini pun masih ada dan berkembang sampai saat ini. Amanat dari cerita Ahmad Dahlan ini atau Sang Pencerah ini yaitu mengajarkan kita untuk tetap berpegang teguh kepada kebenaran dan cara berpikir logis, kreatif, maju, dan terbuka. Sikap tabah dalam menjalankan hidup dan pantang menyerah. Ahmad Dahlan untuk menegakkan kebenaran meskipun banyak rintangan wajib kita tiru. Ahmad Dahlan juga mengajarkan kita untuk bersikap saling menghargai, menyayangi, mengasihi, dan toleransi kepada orang. Saling berbagi ilmu tanpa pamrih. Ahmad Dahlan menjadi sosok yang baik yang harus ditiru oleh kita semua. Sekian cerita tentang Sang Pencerah. Terima kasih.